Selain Bayern Munchen yang harus susah payah untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini dengan gol menit terakhir Alphonso Davies, kejutan di babak playoff Liga Champions musim ini juga terjadi untuk dua klub asal Serie A, yakni Atalanta dan AC Milan. Meskipun diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, skuad asuhan Gianpiero Gasperini dan Sergio Conceição itu harus angkat koper lebih cepat dari kompetisi tertinggi antar klub-klub di benua Eropa. Tersingkirnya Atalanta dan AC Milan dari Liga Champions musim ini pun cukup miris, karena kedua tim itu harus dihukum kartu merah saat menghadapi lawan-lawan yang seharusnya bisa mereka taklukkan, yaitu klub Brugge dan Feyenoord. Dengan tersingkirnya dua jagoan Serie A dari klub-klub dari liga yang kualitasnya lebih rendah, apakah memang hanya segini kekuatan wakil-wakil Serie A di kompetisi Eropa, khususnya di Liga Champions? Yuk, simak bagaimana ulasannya dalam video ini. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga lonceng agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Selain tampil mengejutkan dengan membantai Bayer Leverkusen di partai puncak Europa League musim lalu, salah satu penampilan terbaik Atalanta di musim lalu terjadi saat mereka berhasil membantai Liverpool di Anfield. Sebagaimana diketahui, skuad asuhan Gianpiero Gasperini saat itu berhasil membantai Liverpool yang masih diasuh oleh Jurgen Klopp dengan skor 0-3 di Anfield saat kedua tim bertemu di babak perempat final Europa League musim lalu. Sebagai tim yang keluar sebagai juara Europa League musim lalu, Atalanta berhak atas satu tiket ke Liga Champions musim ini. Performa Ladea di Liga Champions musim ini sebenarnya tidak begitu buruk, karena mereka berhasil finish di peringkat ke-9 klasemen akhir fase grup Liga Champions. Namun sayangnya, selisih 1 poin dengan Aston Villa yang menempati peringkat ke-8 membuat skuad asuhan Gianpiero Gasperini itu harus bermain di babak playoff, menghadapi klub Brugge yang menempati peringkat ke-24 di fase grup. Atalanta jelas sangat diunggulkan untuk bisa melaju ke babak 16 besar Liga Champions musim 2024-2025. Namun demikian, Atalanta justru harus kalah dari klub Brugge dalam pertandingan leg pertama yang berlangsung di Belgia. Penalti Gustav Nilsson di menit-menit akhir pertandingan membuat Ladea harus pulang ke Bergamo dengan kekalahan 2-1 dari tim tuan rumah. Dalam pertandingan itu, penjaga gawang klub Brugge yakni Simon Mignolet berhasil tampil impresif dengan 4 kali menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Penampilan menawan Simon Mignolet tidak hanya terjadi pada leg pertama, karena mantan kiper Liverpool itu kembali menjadi juru selamat klub Brugge saat timnya kembali menghadapi Atalanta di leg kedua. Walaupun kalah saat saling bertemu di kandang klub Brugge, Atalanta dipercaya mampu mengembalikan keadaan pada pertandingan leg kedua yang berlangsung di Bergamo. Sayangnya, klub Brugge lagi dan lagi mampu memberikan kejutan bagi publik GW Stadium sejak dimulainya pertandingan ini. Hanya 3 menit sejak wasit meniupkan peluit tanda dimulainya pertandingan ini, skema serangan balik cepat berhasil diselesaikan dengan tendangan kaki kanan James Dintabil yang membuka keunggulan bagi tim tamu. Memasuki menit ke-27, penyerang sayap muda asal Belgia itu kembali berhasil menyebol gawang Atalanta yang dikawal oleh Marco Carnesecchi setelah sukses menyelesaikan skema serangan balik cepat klub Brugge. Meskipun terus berusaha untuk bisa mencetak gol, upaya-upaya tembakan yang dilakukan oleh para punggawa Atalanta masih sanggup dimentahkan oleh Simon Mignolet yang tampil impresif di bawah mistar gawang. Memasuki paruh kedua pertandingan ini, Ademola Lookman sempat memberikan harapan bagi publik GW Stadium setelah berhasil memanfaatkan umpan Davide Zappacosta menjadi gol. Tim tuan rumah sebenarnya sempat mendapatkan momentum untuk mengejar ketertinggalannya dan mengambil alih jalannya pertandingan saat Juan Cuadrado dilanggar di kotak terlarang. Namun sayangnya, Ademola Lookman yang menjadi eksekutor penalti gagal memanfaatkan momentum itu setelah tendangan penaltinya bisa dibaca oleh Simon Mignolet. Setelah kegagalan penalti dari Ademola Lookman itu, Atalanta terus menyerang pertahanan klub Brugge untuk bisa kembali mencetak gol. Walaupun begitu, penampilan impresif Simon Mignolet di bawah mistar gawang membuat upaya-upaya yang dilakukan oleh para punggawa Ladea berakhir sia-sia hingga berakhirnya pertandingan ini. Setelah berhasil membuat 4 penyelamatan di leg pertama, Simon Mignolet kembali tampil menawan dengan mencatatkan 10 penyelamatan di leg kedua, termasuk 1 kali menepis tendangan penalti Ademola Lookman. Mantan kiper Liverpool itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Atalanta yang pada akhirnya gagal lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meskipun timnya tersingkir karena penampilan impresif Simon Mignolet,
Pelatih Atalanta yakni Gianpiero Gasperini justru menyalahkan Ademola Lookman yang gagal mengeksekusi tendangan penalti. Pelatih asal Italia itu menyebut Ademola Lookman tidak seharusnya mengambil tendangan penalti itu, karena eksekutor penalti Atalanta adalah Charles Di Ketelaere atau Matteo Retegui. Lebih lanjut, Gianpiero Gasperini juga menyebut Ademola Lookman adalah salah satu penendang penalti terburuk yang pernah ia lihat, dan menyebut sang pemain juga sering gagal mengeksekusi penalti di sesi latihan. Tidak hanya Atalanta yang harus angkat koper lebih cepat dari Liga Champions musim ini, nasib serupa pun dialami oleh wakil Serie A lainnya, yakni AC Milan. Menghadapi Feyenoord yang sedang terseok-seok di Eredivisie pasca ditinggal oleh Arne Slot dan baru memecat pelatihnya, AC Milan justru harus takluk saat kedua tim bertemu di leg pertama yang dimainkan di Belanda. Dalam pertandingan itu, gol cepat Igor Paixão di menit ketiga yang tidak mampu dibalas oleh para punggawa AC Milan sudah cukup untuk membuat Rossoneri pulang dengan kekalahan. Namun demikian, AC Milan yang di bursa transfer musim dingin ini baru mendatangkan pemain-pemain top Eropa seperti Kyle Walker, João Felix, hingga mesin gol Feyenoord yakni Santiago Gimenez dipercaya mampu bangkit di leg kedua yang berlangsung di rumah mereka sendiri. Prediksi itu awalnya terbukti benar setelah Santiago Gimenez berhasil membuka keunggulan untuk AC Milan saat pertandingan baru berjalan 40 detik. Meskipun memutuskan untuk tidak melakukan selebrasi karena mencetak gol ke gawang klub yang membesarkan namanya itu, gol cepat Santiago Gimenez membuat tim tuan rumah berada di atas angin. Dengan gol dari striker asal Meksiko itu, skuad asuhan Sergio Conceição cukup mencetak satu gol lagi untuk memastikan kelolosan mereka ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Berbeda dengan AC Milan yang terus tampil menyerang, Feyenoord justru memilih untuk bermain bertahan agar tidak kebobolan lebih banyak gol. Sepanjang bergulirnya babak pertama pertandingan ini, AC Milan mendominasi pertandingan dengan mencatatkan penguasaan bola mencapai 64%. Berbanding dengan Feyenoord yang hanya mencatatkan penguasaan bola sebesar 36%. Tidak hanya itu, Rossoneri juga jauh lebih unggul dari Feyenoord dalam aspek shoot maupun shot on target. Selama 45 menit pertama pertandingan ini, João Felix dan kawan-kawan melepaskan 11 shoot dengan 4 diantaranya mengarah ke gawang Feyenoord yang dikawal oleh Timon Willenfelder. Sedangkan Feyenoord hanya melepaskan 2 shoot dengan 3 diantaranya yang mengarah ke gawang AC Milan yang dijaga oleh Mike Maignan. Meskipun tim tuan rumah terus berusaha untuk mencetak gol kedua mereka, penampilan gemilang Timon Willenfelder di bawah mister gawang membuat AC Milan tidak kunjung kembali menjebol gawang Feyenoord. Bukannya mencetak gol kedua untuk memastikan kelolosan mereka ke babak 16 besar, AC Milan justru harus mendapatkan musibah besar saat pertandingan menginjak menit ke-51. Wasit yang memimpin pertandingan ini memutuskan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Theo Hernandez yang dianggap melakukan diving. Sebagaimana diketahui, bek sayap kiri andalan AC Milan itu sudah mendapatkan kartu kuning pertamanya di babak pertama, sehingga kartu kuning kedua ini membuat Theo Hernandez harus diusir dari lapangan. Kehilangan Theo Hernandez menjadi kerugian yang sangat besar bagi Rossoneri, karena AC Milan harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-51. Meskipun tampil dengan 10 pemain, Rossoneri tetap tampil menyerang dan berusaha mencetak gol melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh Thierry Reinders, João Felix, hingga Christian Pulisic. Malapetaka bagi AC Milan akhirnya benar-benar terjadi di menit ke-73. Setelah sundulan Julian Carranza yang memanfaatkan umpan matang dari Hugo Bueno berhasil membuat Feyenoord menyamakan kedudukan. Setelah gol dicetak oleh striker asal Argentina itu, Feyenoord benar-benar bermain bertahan untuk mempertahankan skor yang akan membawa mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Taktik bertahan yang dilakukan oleh tim asal Belanda itu akhirnya membuahkan hasil, karena AC Milan tidak kunjung bisa mencetak gol kedua mereka dalam pertandingan ini. Tidak ada tambahan gol hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ini, dan AC Milan harus tersingkir dari Liga Champions musim ini. Tersingkirnya Rossoneri dari kasta tertinggi sepak bola Eropa ini membuat skuad asuhan Sergio Conceição mencatatkan rekor yang sangat buruk, yakni hanya sekali lolos ke babak 16 besar dalam satu dekade terakhir. Rekor buruk yang dicatatkan oleh AC Milan itu sangat berbanding terbalik dengan pencapaian AC Milan yang berhasil memenangkan 7 trofi Liga Champions, atau tepat berada di bawah Real Madrid yang mengoleksi trofi Liga Champions terbanyak dalam sejarah. Setelah timnya resmi tersingkir, Dewan Penasihat AC Milan yakni Zlatan Ibrahimovic menyebut bahwa wasit terlalu keras saat memutuskan untuk mengusir Theo Hernandez dari lapangan. Namun demikian, mantan penyerang timnas Swedia itu juga mengakui bahwa AC Milan telah menghancurkan dirinya sendiri.
Dengan tersingkirnya Atalanta dan AC Milan dari Liga Champions musim ini, maka hanya ada 2 wakil Serie A yang masih bertahan di Liga Champions musim 2024-2025. Wakil Serie A pertama yang masih bertahan di Liga Champions dan berpotensi segera menyusul AC Milan dan Atalanta nanti adalah Juventus. Sebagaimana diketahui, Juventus baru akan memainkan leg kedua babak playoff dini hari nanti untuk menghadapi jawara Liga Belanda yakni PSV Eindhoven. Walaupun berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan leg pertama yang dimainkan di Turin, Juventus harus bekerja keras saat bertandang ke Philips Stadium nanti. Jika tidak berhati-hati dan harus dihukum kartu merah seperti yang menimpa Atalanta dan AC Milan, bukan tidak mungkin keunggulan 2-1 yang dimiliki oleh skuad asuhan Thiago Motta itu akan berakhir dengan sia-sia. Berbeda dengan 3 wakil Serie A yang harus menempuh babak playoff untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions musim ini, sang juara bertahan Serie A yakni Inter Milan sudah lebih dulu memastikan kelolosan mereka ke babak 16 besar. Sebagai tim yang berhasil finish di peringkat keempat klasemen akhir fase grup, Nerazzurri berhak atas 1 tiket lolos secara otomatis ke babak 16 besar Liga Champions musim ini. Meskipun begitu, Inter Milan yang nantinya akan menghadapi salah satu di antara Juventus, PSV Eindhoven, atau Feyenoord harus berhati-hati, terutama untuk Juventus yang baru saja mengalahkan mereka di Serie A musim ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Juventus dan Inter Milan juga akan menyusul nasib Atalanta dan AC Milan yang tersingkir dari Liga Champions musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.